hari ini kita akan bicara tentang topik kelima dari manajemen keuangan internasional. Yang kita bicarakan itu sebetulnya sebagian besar itu sudah saya mohon maaf nggak nyisir dulu. Ini saya pikir masih lama. Ternyata udah jam 6.30. Pura-pura saya udah nyisir lah. Nyisir nggak penting. Oke. Kamu. Oke, baik. Ini udah masuk semua ya. Saya lihat udah banyak sekali orang. Absen. Oh ya, absen belum. Ntar saya mumpung ini sambil nunggu orang masuk semua. Mana nih yang absen? Sudah. Ini mata kuliah NKI. Metal. Mana chat. Saya baru selesai ngajar, jadi ini ada link absen. Tolong diisi di situ. Silakan diisi sambil kita menunggu teman-temannya yang baru mau masuk. Kita sambil jalan. Baik, saudara ya. Hari ini kita bicara tentang salah satu hal terpenting di dalam manajemen keuangan internasional. Yang paling penting dalam manajemen keuangan internasional itu adalah kehati-hatian kita terhadap risiko. Jadi, saudara sekalian, apa teknik yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan risiko atau keadaan yang kita hadapi ketika kita bicara tentang manajemen keuangan internasional. Yang paling bermasalah dalam manajemen keuangan internasional itu sebetulnya lebih pada persoalan kita mungkin menggunakan mata uang yang berbeda. Artinya setiap negara menggunakan mata uang yang berbeda, efeknya maka kita mungkin akan berhadapan dengan counterpart kita, rekan bisnis kita yang menggunakan mata uang yang berbeda. Ada yang belum masuk juga ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi, itulah yang kemudian menjadi awal kelahiran derivatif dari pasar mata uang. Jadi, derivatif pasar mata uang itu adalah keadaan yang pada awalnya artinya bukan keadaan sekarang bukan, tapi pada awalnya dibuat agar orang mengantisipasi kemungkinan perubahan harga pada mata uang. Maka kita akan mempelajari beberapa alternatif derivatif pasar uang itu apa saja dan bagaimana fungsinya. Saudara sekalian, yang pertama kita belajar konsep kunci. Pertama, apa itu derivatif itu sebetulnya? Derivatif itu perjanjian atau kontrak tentang sesuatu atau aset. Jadi pada awalnya itu yang diperjanjikan itu aset, tetapi kemudian menjadi berkembang salah satu yang dimaknai sebagai aset itu adalah uang salah satunya. Nah, jadi kita bicara tentang kinerja aset itu karena ada kenaikan, penurunan, dan seterusnya. Nah, aset-aset yang kita bicarakan itu yang ada di bursa itu ada saham, ada obligasi, dan seterusnya. Ini kemudian dibuat turunannya atau derivatifnya. Nah, harus diingat dulu apa definisi derivatif. Jadi derivatif itu kontrak terhadap turunan aset atau kinerja aset. Asetnya sendiri kita sebut underlying aset. Jadi si saham tadi, si obligasi tadi, si mata uang tadi, itu kita sebut sebagai underlying asset. Sedangkan yang dimaksud dengan efek derivatif adalah turunannya. Jadi nanti apa bedanya efek derivatif dengan underlying asset? Underlying asset itu turunan dari asetnya. Si asetnya sendiri itu adalah saham, obligasi, uang, dan seterusnya. Bahkan komoditas. Komoditas juga bisa sebagai aset itu. Nah, kemudian turunannya disebut sebagai turunannya disebut sebagai turunan efek. Turunan efek itu nanti kita jelaskan satu-satu. Secara garis besar,
sebetulnya sederhana, tidak terlalu rumit. Jadi kalau kita lihat underlying itu ada, tadi saya sebut ada apa namanya, saham, atau Anda sebut ekuitas, ada komoditas, di ekuitas juga Anda belajar obligasi, ada kurs tadi sudah disebut. Suku bunga, maksudnya begini, kalau kita membuat perjanjian dagang yang ukurannya panjang, jangka waktunya setahun, lintas waktu 2 tahun, dan seterusnya, sangat mungkin suku bunga itu berubah. Artinya, ketika kita bertransaksi dengan seseorang pada kurun waktu tertentu, nah kurun waktu itu belum habis, bunganya berubah. Oleh karena itu kemudian kita biasa di dalam perjanjian dagang itu menentukan suku bunga itu apakah boleh ikuti perkembangan suku bunga atau tidak. Nah, jadi ada kalanya misalkan saudara kalau misalkan beli rumah, itu kadang-kadang bunganya mengikuti bunga pasar. Nah, bolehkah kita menentukan bunganya di depan? Boleh. Nah, jadi kadang-kadang nanti saudara juga akan berhadapan dengan menentukan suku bunga di depan. Jadi kan kemarin itu menentukan harga di depan, menentukan nilai tukar di depan, menentukan harga jual di depan. Orang Indonesia sebetulnya sudah mengenal derivatif sejak lama. Jadi di Indonesia, sebelum jauh di Amerika ada, sebelum jauh di Eropa ada, dibuat oleh orang Yahudi, derivatif itu sudah ada di Indonesia. Nah, derivatif versi Indonesia itu ada di komoditas. Ada yang tahu nggak apa itu? Ada yang tahu? Derivatif versi Indonesia pada komoditas, ada yang tahu? Nggak ada, tahu ada? Halo, nggak ada? Suaranya. Apa itu? Apa kok kamu malah yang jawab? Ini yang ditanya Nada yang jawab Fatur Rahman. Apa suaminya ya? Gini, di Indonesia derivatif itu sudah ada lama tuh dalam komoditas. Di Indonesia disebutnya ijon. Melena tahu ijon? Melena, Alfi? Tahu ijon nggak? Nggak tahu, Pak. Apa itu? Wah, nggak tahu. Kamu di mana tinggal? Apa tadi? Ijon, IJON, ijon. Nggak tahu? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak ijon apa? Nggak ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Alvan, laki-laki. Pan, tahu nggak Pan? Nggak tahu, Pak. Kurang tahu. Ijon. Waduh. Ini orang Indonesia tapi nggak tahu ijon. Kita itu bangsa petani. Ijon itu penting. Ijon itu artinya menghargai produk pertanian yang belum dipanen, tetapi dihargainya sekarang. Jadi kalau misalkan Alvan tuh punya pohon pete atau pohon jengkol masih berbunga, belum berbuah tuh, masih berbunga. Ada orang datang pembeli. Alvan, saya beli jengkolnya, satu pohon itu 1 juta. Padahal belum tentu itu hasilnya segitu. Berarti kan ditentukan harganya di muka. Barangnya nggak jelas, belum jelas. Kemudian dianggukin, iya setuju harga jengkolnya itu. Nah, ijon itu sudah berlaku lama sekali. Jadi ijon itu hakikatnya adalah derivatif versi Indonesia. Artinya dia melakukan hedging pada harga atas komoditas panen yang panennya aja belum terjadi. Jadi ijon itu sebetulnya hedging, dia menentukan harga di depan. Dia melindungi dirinya dari apa? Dari gagal panen. Jadi kan panen itu mungkin gagal. Karena dia mungkin gagal, maka dia kemudian melindungi dirinya. Jadi saya akan menjual barang saya, mungkin dia akan gagal panen, tapi saya jual sekarang. Harganya ditentukan sekarang, kita sepakat. Nah, pada komoditas versi derivatif kurang lebih juga maknanya seperti itu. Jadi nanti kalau Anda melakukan transaksi derivatif, boleh dalam bentuk komoditas. Jadi ada barang yang Anda jual belikan, ditentukan harganya di depan. Berikutnya, ini, masih ada yang baru masuk. Oke, berikutnya kalau kita bicara derivatif, maka kita juga bicara tentang transaksi derivatif.
Kalau derivatif itu nama kontraknya antara dua orang atau lebih, kalau transaksi nama kegiatannya. Jadi derivatif itu nama kontraknya, transaksinya adalah tertentu. Kita akan pelajari transaksi dalam derivatif itu ada berapa. Yang paling dikenal orang itu transaksi dalam derivatif itu ada 4. Forward, option, swap, sama futures. Apa bedanya? Option kemarin saya sudah jelaskan tuh. Option itu artinya hak untuk menjual atau membeli. Jadi seseorang menjual hak untuk menjual atau membeli. Misalkan, dulu saya sering ngasih contoh begini. Rahman mau jual saham. Harga saham Bank Mandiri misalkan 1.000 kan habis baterai. Nah, kemudian Pak Roman berjanji akan menjual saham Bank Mandiri tadi 1.100. Kapan? Nanti tahun depan. Tapi dijanjikan sekarang. Maka kemudian ada orang yang membeli janji itu. Jadi option itu hak. Opsi, pilihan. Karena opsi maka dia boleh jadi membeli atau tidak. Nah, forward sama futures juga sama. Ada dua orang bertransaksi untuk melakukan transaksi jual beli di masa depan, tapi disepakatinya sekarang. Bedanya, kalau option itu hak, artinya boleh dibatalkan. Saya nggak jadi beli. Nah, pada forward dan futures nggak boleh. Jadi beda yang jelas. Option itu hak, artinya dia boleh dibatalkan, boleh tidak jadi untuk melakukan transaksi. Kalau forward dan futures itu tidak boleh. Jadi mereka yang bertransaksi, baik yang menjual maupun yang membeli, harus mematuhi perjanjian itu. Jadi kalau option yang harus mematuhi siapa? Yang menjual. Yang menjual hak. Sementara yang membeli hak, boleh menggunakan hak itu, boleh tidak. Kata saya kemarin, apa keputusannya? Apa alasannya? Alasannya adalah menguntungkan atau enggak. Kalau menguntungkan, jadi itu dilanjutin transaksi. Tapi kalau merugikan, maka nggak diteruskan. Nah, pada forward dan futures itu tidak. Begitu ditransaksikan, itu harus dikerjakan di kelak kemudian hari itu. Sekarang yang jadi masalah, apa bedanya forward sama futures? Jadi apa bedanya forward sama futures? Bedanya begini. Forward itu transaksinya itu tidak ada di bursa. Futures itu ada di bursa. Jadi forward itu bisa transaksi saya dengan Fatur Rahman, saya dengan Inaya, Inaya dengan Fatur Rahman, tanpa harus dilakukan di bursa. Jadi dua orang bertransaksi tanpa melalui bursa itu disebut forward. Tetapi dia dilindungi hukum. Artinya perjanjian itu tercatat. Jadi bersepakat untuk jual beli di masa depan, kemudian transaksinya harus dilaksanakan, berkewajiban oleh kedua belah pihak untuk dilakukan, tetapi di luar bursa. Sementara futures itu dilakukan di dalam bursa. Oke, kelihatan ya? Option haknya boleh dibatalkan sesuai untung rugi. Forward dan futures tidak boleh. Bedanya forward dengan futures itu, yang satu forward itu di luar bursa, futures itu di dalam bursa. Sekarang apa swap? Swap itu hakikat sederhananya itu bertukar. Jadi hakikat sederhananya bertukar. Apa yang dipertukarkan? Yang tadi. Jadi Anda bisa mempertukarkan apa yang ada menjadi acuan pokok ini. Suku bunga, kurs komoditas, ekuitas, indeks, dan seterusnya. Tapi biasanya yang ditukarkan itu kebanyakan adalah mata uang dan komoditas. Jadi swap itu biasanya yang paling sering dipertukarkan adalah komoditas dan uang. Artinya gini, Inaya
setahun yang akan datang bersepakat akan menukarkan jengkol dengan pete yang dimiliki oleh Faturrahman. Bentar, saya terima telepon dulu. Tanda tangan ya. Iya. Halo Mbak. Saya belum balik. Oke. Iya, nanti kalau sudah piringnya boleh ditaruh di koridor ya. Kasih ya. Iya, Pak. Ya, makasih. Sorry. Jadi, saudara sekalian, jadi perbedaannya tuh kelihatan sekali. Coba catat satu-satu ya. Option itu hak. Haknya boleh diambil atau tidak. Jadi, transaksinya boleh dilanjutkan atau tidak. Tergantung apakah dia menguntungkan atau tidak. Forward sama futures itu tidak boleh. Begitu ditandatangani, maka perjanjian itu di masa depan itu harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Baik yang berjanji menjual maupun yang berjanji membeli. Mau untung, mau rugi, pokoknya harus dijalankan. Bedanya, forward itu ada di luar bursa, futures itu ada di dalam bursa. Jadi diperjualbelikannya, ditandatangan dan diatur dalam bursa. Swap itu perjanjian saling bertukar underlying aset, tapi kebanyakan itu uang atau komoditas. Seperti tadi, bersepakat misalkan menukar di masa depan beras dengan uang, beras dengan ketan, pesawat terbang dengan beras, apa saja yang bisa disuapkan, tapi diperjanjikan di masa depan gitu, berapa bulan yang akan datang, berapa tahun yang akan datang, tapi yang diperjanjikannya itu bukan jual beli, tetapi menukar aset. Jadi misalkan bisa begini, siapa ini yang di depan? Pahmi dengan Ahlul Furqan bersepakat saling menukarkan sahamnya. Furqan punya saham Bank BRI, Fahmi punya saham Bank Mandiri. 6 bulan yang akan datang, kedua belah pihak bersepakat saling bertukar. Nah, jadi bedanya kalau swap itu bertukar, bukan jual beli. Jadi option, futures, forward itu jual beli. Swap itu tukar menukar. Jadi kayak zaman dulu. Zaman dulu kan orang transaksi jual beli, tapi tukar menukar barang. Jadi, saudara sekalian, harusnya dengan penjelasan ini saudara sekarang sudah paham. Nah, pertanyaannya kenapa orang melakukan derivatif? Ada banyak alasan. Peralatan seterusnya. Tetapi sebetulnya, hakikatnya, ketika Anda bicara derivatif, itu alasannya hanya 2. Jadi dari sekian banyak, dari sekian banyak, alasannya cuma 2. Alasan pertama, itu melakukan fungsi hedging, artinya melindungi nilai. Saya akan bertransaksi di masa depan, ingin nilainya ditentukan sekarang. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, itu semata-mata mengambil untung. Jadi ada orang membeli option, membeli forward, membeli futures, melakukan swap, semata-mata untung. Biasanya orang jenis ini namanya disebutnya spekulan. Jadi dia berspekulasi di masa depan, dia akan untung. Jadi motivasinya itu semata-mata untung. Jadi kalau kita lihat, penjelasan yang banyak ini itu sebetulnya relatif cuma 2 intinya. Yang pertama adalah persoalan melakukan lindung nilai terhadap transaksi di masa depan. Itu kata-katanya apa, risiko lah, apalah segala macam. Yang kedua, yang menjadi alasan adalah ingin mengambil untung. Jadi ada orang sebetulnya dia nggak butuh-butuh amat komoditas itu, tapi dia semata-mata percaya di kelak kemudian hari dia bisa mengambil untung terhadap komoditas. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa sih orang melakukan transaksi derivatif? Dari sekian banyak itu nggak perlu dihafal, pokoknya 2 aja yang harus diingat. Pertama, melakukan fungsi lindung nilai atau Anda sebut hedging. Yang kedua, pengambilan untung. Biasanya dilakukan oleh spekulan. Jadi, transaksi yang harus Anda ingat, pertama,
transaksinya ada 4. Jadi transaksinya ada 4, option, forward, futures, sama satu lagi ahlul furqan. Ahlul furqan. Satu lagi apa? Swap ya Pak. Oke, betul. Jadi berikutnya, siapa para pelaku? Kita lihat tadi, yang dilakukan tuh cuma 2 kan? Lindung nilai atau dia melakukan keuntungan. Nah, yang melakukan, maka pelakunya lihat saja yang barusan. Kalau dia lindung nilai, pasti pengguna akhir, end user. Jadi dia memang pelaku yang akan melakukan itu. Nah, satu lagi itu pialang. Kalau pialang itu biasanya tentu murni dia persoalan bukan lindung nilai. Dia murni ingin mencari untung. Jadi kalau pengguna akhir itu dia bertransaksi antara 2 orang pengusaha dengan tujuan untuk melindungi usahanya di masa depan. Pialang itu nggak ada dia proses lindung-melindung. Dia murni ingin mencari keuntungan atas transaksi itu. Nah, kalau kita membuat rangkuman, kira-kira rangkumannya jadi seperti ini. Jadi apa yang dijelaskan itu kira-kira kedepannya seperti ini. Yang harus diingat terutama misalkan begini. Kenapa forward market itu kok tidak ada tidak dikerjakan di tempat tertentu? Lihat kata-katanya, dia bebas. Ya, memang orang bertransaksi di luar bursa. Jadi orang bertransaksi antara mereka saja. Berkekuatan hukum semata-mata karena mereka bertransaksi. Lihat kata-katanya. Apakah ketika melakukan realisasi itu wajib dikerjakan? Nah, untuk forward dan futures itu wajib. Sementara pada option, dia disebutnya fakultatif. Fakultatif itu artinya boleh tidak direalisir. Artinya boleh nggak dikerjain gitu. Saya nggak jadi deh. Kenapa nggak jadi? Ngapain rugi gitu? Nah, jadi lihat misalkan kok pada futures itu ada hari gitu. Ada hari kan? Kira-kira Inayah, kenapa ada hari pada futures itu? Pada forward itu tidak ada. Iya, Pak. Kenapa pada forward itu nggak ada hari? Karena dia di luar bursa, Inayah. Forward itu di luar bursa. Orang bertransaksi terserah dia mau kapan aja. Jadi saya mau dagang sama Inayah, siapa yang berhak ngatur? Nggak ada kan? Tergantung saya sama Inayah aja. Kalau Inayah janji hari Senin ya Senin. Mau hari Kamis terserah, nggak peduli. Nah, sementara yang futures itu dilakukan di bursa. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Meliana Alfi, option itu transaksinya di mana? Opsi itu di bursa, Pak. Oke, jadi dari sekian banyak yang tidak dilakukan di bursa adalah swap sama forward. Sisanya dilakukan di bursa. Demikian perkuliahan hari ini. Sudah selesai. Kenapa Inayah kayak mau? Yang belum isi absen udah semua? Saya belum, Pak. Saya belum. Sudah, Pak. Belum berarti nggak dapat nilai. Absennya tolong di-share. Siapa? Tolong share. Siapa tadi yang udah tolong di-share atau di-share di bawah atau di grup? Izin bertanya, Pak. Tapi saya takutnya. Kenapa? Pak, mengenai swap tadi itu kan tukar menukar barang ya, Pak ya. Tapi komoditas. Dalam jangka waktu, komoditas dalam jangka waktu yang panjang yang sudah ditentukan, gitu kan, Pak. Itu apakah menggunakan surat perjanjian atau hanya sekedar kesepakatan saja, Pak? Gini, sebetulnya pada umumnya itu perjanjian antara 2 perusahaan. Jadi swap itu bukan dilakukan antara orang per orang, bukan. Jadi swap itu dilakukan oleh perusahaan. Tentu saja siapapun perusahaannya akan ingin punya jaminan kuat. Karena ingin jaminan kuat pasti ada perjanjian. Jadi tidak mungkin orang mau perusahaan sama-sama perusahaan bisnis
bertransaksi itu tanpa perjanjian itu nggak akan mungkin. Jadi semua baik forward, futures, option itu ada perjanjiannya. Nah, hanya bedanya diatur oleh bursakah atau tidak. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Febri udah absen udah? Sampun Pak, sampun. Terima kasih. Oke. Ada yang pertanyaan lain? Absen udah di-share sama siapa? Oke, bentar. Saya cek dulu. Hari ini yang hadir 61 orang. Jadi nanti saya cek kalau yang ngisi absen lebih dari 61 orang, saya anggap semuanya tidak hadir. Absen harus persis seperti apa yang ditulis sekarang. Jadi Pak Rahman yang bertanggung jawab kalau sampai yang ngisi absen lebih dari 61, semuanya saya anggap nggak hadir. Oke, biar ada kejujuran. Pak, tadi ada yang izin beberapa Pak di grup. Kenapa? Ada yang izin beberapa. Ada yang izin beberapa di grup, Pak. Ada izin apa katanya? Izin itu, Pak. Sinyalnya hilang, Pak. Susah. Ini yang bertiga, belajarnya bertiga maksudnya? Yusril, Hafiz, Nur, Iza. Apa itu? Belajar bertiga ini? Itu suaranya nyalain dulu. Saya nggak bisa denger orang gimana. Ya Pak, proses Pak. Ya sudahlah. Ya sudah, saya percaya Anda orang-orang baik, jujur, isi absen. Tapi yang nanti nggak isi, yang nggak datang, tolong jangan absen. Kemudian kalau ada yang masih penasaran, tanya-tanya. Sebetulnya sekarang masih boleh tanya. Kita masih ada waktu lama sekali, masih ada sisa waktu. Ada pertanyaan nggak? Atau saya yang nanya? Ibnu, halo, lihat sini, Ibnu. Mana Ibnu? Hadir, Pak. Ibnu. Underlying aset itu apa aja? Oh, Pak. Underlying aset itu contohnya apa aja? Nggak kedengeran, Pak. Kemana Ibnu hilang? Halo, Ibnu. Hey. Ayo, dijawab. Underlying aset itu contohnya apa aja? Ya, gimana? Melenia, salah, Melenia. Ayo Mel, milenium. Ayo, apa itu underlying aset? Kasih contoh. Ini Pak, ada indeks saham, kemudian indeks obligasi, mata uang, suku bunga, terus ada instrumen keuangan lainnya, ada saham, obligasi, kayak gitu Pak. Oke, Liza. Jadi underlying aset itu apa? Underlying aset itu aset yang sesungguhnya kayak uang, saham, gitu-gitu. Ya, betul. Komoditas. Yeni. Iya, Pak. Halo. Oke, apa bedanya forward sama futures? Kalau forward itu transaksinya tidak ada di bursa, Pak. Kalau yang futures itu transaksinya ada di bursa. Oke, Maulana Ali. Apa bedanya option dengan forward? Kalau option itu lebih ke hak. Halo Pak, cek. Ya. Kalau option itu perjanjiannya lebih ke hak, kalau forward sebaliknya gitu Pak. Apa sebaliknya? Maksudnya apa sebaliknya? Komoditas gitu Pak. Putri. Apa bedanya forward dengan option, Put? Kalau forward itu transaksinya tidak boleh batal. Kemudian kalau option itu boleh dilanjutkan atau boleh tidak jadi. Nah, itu. Jadi option itu hak, boleh dilanjutkan atau tidak. Apa pertimbangan boleh dilanjutkan atau tidak, Sylvia?
Kapan option kita tidak melanjutkan? Tergantung keuntungan, Pak. Kalau misalnya nggak untung ya Betul. nggak jadi. Kalau menguntungkan, lanjutin. Kalau merugikan, jangan. Herunisan. Herunisan. Iya. Oke. Swap itu apa? Swap itu pertukaran aset. Apa yang paling sering ditukar itu? Uang Atau? komoditas. Oke. Jadi yang paling sering ditukar itu uang dan komoditas. Baik, saya kira cukup. Hari ini kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Itu sudah pertemuan ke-6. Hanya satu pertemuan lagi menuju UTS. UTS itu harus sudah mengumpulkan interest research. Jadi sampai bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah dikumpulkan pada pertemuan ke-7. Jangan lupa, hati-hati. Terus ini Yusril, Hafiz, Nur Ija itu siapa aja itu bertiga itu? Ini 3 orang itu siapa aja? Saya Pak Muhammad Johan Arika Pak. Lanjut. Saya Altaf Fadila Pak. Terus? Saya Yusril Hafid Nur Iza Pak. Nah, pertanyaannya kenapa di antara bertiga itu duduk dekat kurang dari 2 meter dan nggak pakai masker? Rono. Ayo, kenapa nggak pakai masker itu? Bahaya itu. Itu di kos atau di mana itu? Di kos, Pak. Waduh, ini kalau positif ini jadi klaster ini. Klaster pakai masker ya? Ya, ini Pak. pakai masker. Pakai masker gini. Kan aman. Pakai masker. Udah. Ada pertanyaan? Nggak ada lagi pertanyaan? Tolong, kalau misalkan sekiranya ada yang interest research-nya sudah ada yang selesai, saran saya dikumpulkan sejak sekarang atau dikonsultasikan sejak sekarang. Misalkan, Feliana sudah beres. Pak, saya udah nih sampai sini. Meliana udah beres. Kumpulin ke saya. Pak, saya udah beres nih sampai sini. Sapa udah beres. Kumpulin ke saya. Vidya udah beres. Kumpulin ke saya. Terus tanya, Pak, ini kira-kira ada yang salah nggak? Ada yang kurang nggak? Jangan dikumpulkan pas UTS, di mana Anda nggak punya waktu untuk konsultasi lagi. Paham maksud saya? Man, Pak Rahman, ngerti nggak? Bengong aja lihat kiri kanan gitu. Oke. Jadi, kalau sudah selesai, kumpulin cepat-cepat. Kalau misalkan bisa direvisi kan enak. Berarti kan masih punya waktu 2 minggu untuk melakukan revisi. Ketimbang nanti ngumpulinnya pas UTS, udah nggak ada revisi lagi, ya sudah selesai dinilai. Jadi saran saya, kalau misalkan kira-kira siapa ini, Nurul Imtiqomah, Nafia, ini nama-nama surga semua. Ini Nur Khalisa, itu kan nama surga. Mana lagi nama surga ini? Fatul Khair Arifah. Yang nggak nama surga siapa ini? Darmawan nggak nama surga itu. Dian Melani kan nggak nama surga, nama Indonesia itu. Nah, pokoknya Anda semua kalau kira-kira sudah beres, kumpulkan, boleh kapan saja mulai dari hari ini sampai ke pertemuan ke-7 nanti itu masih boleh diperbaiki jika menurut saya itu masih ada yang kurang. Begitu nanti pertemuan ke-7 itu hanya mengumpulkan dan kalau ada yang salah-salah ya sudah, tidak ada masa perbaikan. Demikian pertemuannya, saya udah dari tadi tuh bilang demikian. Ini sekarang beneran demikian. Demikian pertemuan hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu, semoga ada manfaatnya dan menjadi amal ibadah juga buat saya. Oh ya, saya masih ada 2 hari kegiatan ini di sini. Tolong doain ya. Saya agak capek juga karena seharian gitu di perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Moga-moga kapan-kapan dari antara Anda semua ada yang bekerja di Peruri ini. Insya Allah menarik bekerja. Amin ya Allah, amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya.
Lapar, mau makan? Mau, Pak. Mau, Pak. Kalau ada yang mau makan sini, ikut makan. Ini belum makan, Pak, dari tadi pagi, Pak. Oh ya sini nih, dikirimin. Nah, kalau mau makan ayo sini. Makanya kalau saya lagi kerja keluar kota ngikut, biar ngikut ngelihat. Ikut, Pak. Ya, nanti kalau Boleh udah ikut, nggak Pak. ada, boleh. Tapi nanti udah selesai apa namanya? Ini Putri Anissa baru masuk. Boleh, tapi sesudah selesai apa namanya pandemi. Kalau udah ada COVID, kapan-kapan saya ajak mahasiswa, biar punya apa ya? Semua mahasiswa Pengalaman. ya, Pak? Kenapa? Mau, Pak. Pak, Semua kopeng, mahasiswa. Pak, kopeng. Kopeng. Nanti kalau misalkan udah nggak ada masalah lah. Ini udah ini udah malam nih, tidur. Masih ada kuliah nggak ada kan? Masih. Nggak ada. Ini Udah ada, masuk. Pak. Udah masuk Isya ya. Salat Isya dulu tuh. Siapa yang mau salat Isya? Belum semua kayaknya, Pak. Belum semua ya. Kalau gitu kita berjamaah pakai Zoom bisa nggak ya? Bisa kayaknya, Pak. Imamnya belum ada. Aman mau di depan imam, Pak. Nah, kamu ini berdua. Keterangan sama siapa itu? Sama Abai. Wah, itu Sama corona ceweknya, lagi Pak. itu. Kalau deket-deket itu corona nanti. Udah, dadah.